Anak-anak, Ibu akan membahas soal pH gerak parabola yang sudah kalian kerjakan. Ya. Untuk soal pertama, perhatikan pernyataan mengenai gerak parabola. Yang pertama, gerak parabola merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, itu sudah betul. Yang kedua, kecepatan di titik tertinggi pada gerak parabola adalah 0, salah ya, karena masih ada kecepatan arah horizontal ya, atau GLB. Kemudian kecepatan pada arah horizontal besarnya sama, betul, karena gerak lurus beraturan itu kecepatannya yang tetap. Pernyataan yang keempat, kecepatan pada arah vertikal besarnya sama, itu salah karena arah vertikal itu berubah kecepatannya. Jadi pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan 3, yaitu jawabannya C. Untuk soal nomor 2, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 40 meter per second dan sudut elevasi 60 derajat. Berapakah tinggi maksimum yang ditempuh benda? Nah, kalian diketahuinya di sini 40 meter per second itu kecepatannya, alfanya atau sudut elevasinya itu 60 derajat. Jadi karena di sini adalah parabola sempurna, tahu dari mana? Karena dia bergerak, tidak diinformasikan bahwa dia itu bergerak dari ketinggian tertentu. Berarti dia otomatis dari tanah. Nah, kalau dari tanah kamu bisa menggunakan rumus cepat, yaitu ya sama dengan V0 kuadrat ya kali sin kuadrat alfa. Nah, ini ya dibagi 2G. Dapatlah hasilnya 60 meter dan jawabannya adalah E. Untuk soal nomor 3, sebuah peluru ditembakkan dari ketinggian 20 meter. Berarti ini bukan parabola sempurna ya. Dengan kecepatan 30 meter per second kecepatan awalnya dan sudut elevasinya 30 derajat. Yang ditanyakan jarak maksimum yang ditempuh bola, berarti X-nya berapa. Nah, kalau bukan parabola sempurna ya, kamu bisa menggunakan langkah ini. Kita cari dulu T-nya pada saat dia bergerak ya, si peluru ini bergerak menggunakan GLBB yang kedua ya. Delta H sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat, HT min H0, atau ada juga biasa kalian mengerjakan delta Y ya. Kalau misalnya ada jawaban delta Y sama dengan YT min Y0, itu tidak apa-apa. Cuman yang Ibu perhatikan kalau ada yang mengerjakan seperti ini anak-anak, kalau sudah di sini delta H, jangan kamu tambahin H0 lagi di sebelah ruas selain di sini gitu ya. Ruas yang lainnya jangan, misalnya kayak gini, YT min Y0. Nah, sama dengan di sininya Y0 lagi, Y0 tambah V0 Y kali T, itu sudah pasti salah anak-anak. Jadi kalau udah delta Y, ya udah delta Y aja gitu. Atau misalnya kamu mau langsung di sini pakai HT atau H akhir sama dengan berarti Y0-nya kamu buat di sebelah kanan gitu loh. Y0 plus V0 Y kali T min setengah GT kuadrat, kayak gitu nggak apa-apa gitu ya. Karena Ibu perhatikan kamu banyak juga yang jawabannya salah di situ ya. HT min H0 sama dengan V0 kali sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Jadi kita masukkan datanya, H0-nya 20, 0 min 20, V0-nya 30 kali sin alfanya tuh 30 ya, sin 30 itu setengah min T min 5T. Jadi ini kita cari T dulu, semua konstantanya dibagi 5 ya, kita perkecil, dapatlah hasilnya T kuadrat min 3T min 4 sama dengan 0. Nanti kita faktorkan, dapatlah hasilnya 4 second. Kemudian kita cari jarak maksimumnya menggunakan ini, X max sama dengan V0X kali T. V0X berarti V0 cos alfa, cos 30 itu setengah akar 3 dikali T. T-nya kita masukkan yang tadi 4. Dapatlah 60 akar 3 meter. Ya, jawabannya adalah C. Kemudian untuk soal nomor 4, sebuah benda dilempar mendatar dari ketinggian 40 meter. Berarti H0 atau Y0-nya 45 meter ya, dengan kecepatan atau V0-nya 20 meter per second. Mendatar berarti sudut elevasinya ada 0. Maka berapakah nilai kecepatan benda sebelum sampai ke tanah? Ya, jadi cara mengerjakannya kita akan cari dulu nih waktu pada saat dia bergerak dari sini sampai ke tanah. Kemudian nanti kita masukkan, cari VY-nya, cari V0-nya gitu ya. Nah, delta H-nya sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat, 0 min 45, V0Y-nya 0, karena V0 sin 0 itu, sin 0 kan 0, 0 kali V0 ya 0, min 5T kuadrat, nah T kuadratnya 9, T-nya berarti 3 second. Nah, kita cari nih VY-nya, karena kalau Vx-nya kan sudah pasti ya, sama V0x, berarti V0 cos 0, 20. Nah, VY-nya, V0-nya min GT, jadi T-nya kita masukin nih yang 3,
Ya, 0 min 10 kali 3 min 30 meter per second. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah ya. Nah, masukkan ke persamaan V sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Jadi 20 kuadrat tambah min 30 kuadrat. Kalau min dikuadratkan menjadi plus ya. Jadi akar 1300 atau 10 akar 13 meter per second. Jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah benda ya, diberi kecepatan awalnya itu 10 meter per second dengan sudut elevasi. Jadi dia tuh di ketinggian tertentu tapi digerakkan dengan sudut tertentu juga ya, kecepatan tertentu. Ini lebih kompleks anak-anak. Kamu disuruh menganalisis nih jawabannya ya, pernyataannya. Yang pertama, waktu tempuh benda selama bergerak ceritanya dari sini sampai ke bawah itu katanya 5 detik. Nah, kita buktikan, kita gunakan persamaan ini. Biasanya kalau untuk mencari waktu biasanya kita gunakan GLBB yang kedua anak-anak ya. Jadi delta H sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. 0 min 100, tinggi awalnya kan 100 tuh. Jadi V0 kali sin alfa kali T min 5 T kuadrat. Jadi min 100, V0 nya itu adalah 10 dikali setengah T min 5T kuadrat, dapatlah min 100, 5T min 5T kuadrat dibagi 5 semuanya min 20 T min T kuadrat. Pindah ruas, dapatlah T sama dengan 5 second. Nah, untuk cari X-nya, yang kedua, jarak maksimum yang ditempuh benda 25 akar 3 meter. Kita buktikan dengan menggunakan persamaan ini, V0X kali T. T-nya kita masukkan yang 5, ya, dapatlah 25 akar 3 meter. Nah, yang C, yang ketiga, kecepatan benda saat titik tertinggi 0, salah ya, sudah pasti salah. Kemudian yang keempat, kecepatan benda pada saat titik tertinggi adalah 5 akar 2. Kita masukkan 5 akar 2, salah karena harusnya kecepatan di titik tertinggi itu kan sama dengan Vx, Vx sendiri 5 akar 3. Jadi ini salah. Jadi yang benar itu adalah jawaban 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 6, sebuah bola ditendang dengan kecepatan 20 meter per second dengan sudut 60 derajat. Berapakah jarak terjauh? Karena ini adalah parabola sempurna, kamu tinggal masukkan persamaan ini. V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Jadi 20 kuadrat kali sin 2 alfa. Sin 2 kali 60 120, sin 120 itu setengah akar 3. Jadi dapatlah hasilnya 20 akar 3. B. Kemudian soal nomor 7, bola dilempar dengan kecepatan awal 50 meter per second dan sudut elevasinya 30 derajat. Nah, koordinat saat bola bergerak selama 1 detik adalah, jadi kamu tuh ditanya, cari tuh posisinya terhadap sumbu X berapa, terhadap sumbu Y-nya berapa gitu ya. Nah, untuk terhadap sumbu X itu kita gunakan persamaan V0 X kali T, untuk sumbu Y-nya delta H V0 Y kali T min setengah GT kuadrat dengan informasi waktu yang sudah diketahui yaitu 1 detik ya. Jadi kalau masukkan nih delta H karena ini adalah dari tanah berarti H0 nya 0 ya. Saat dia bergerak 1 detik berarti H di 1 detiknya berapa? Kita masukkan V0 sin alfa kali T min 5T kuadrat. Jadi 50 kali setengah T min 5T kuadrat. 2 ini dapatlah, masukkan T-nya anak-anak 1. Jadi dapatlah 20 meter ya untuk di Y-nya. Posisi X-nya V0X kali T, T-nya 1, berarti V0 kali cos 30, cos 30 setengah akar 3, dapatlah 25 akar 3 ya. Jadi jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 8, benda dilempar dari tanah dengan kecepatan 60 meter per second dan sudut elevasi 45. Berarti ini parabola sempurna anak-anak ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik maksimum, kamu boleh langsung menggunakan persamaan ini. V0 kali sin theta per G. Dapatlah hasilnya sin 45 itu setengah akar 2, 3 akar 2. Ya, jawabannya adalah D. Kemudian untuk soal nomor 9, ada di balon udara ya. Bergerak vertikal ke atas, kecepatannya berarti vertikal V0 Y ya, 20-nya itu adalah V0 Y. Kemudian ditembakkan sebuah peluru mendatar 30 meter per second, berarti V0X. Peluru ditembakkan dari ketinggian, berarti H0-nya 60 meter. Ya, hitung waktu yang dibutuhkan pada saat sampai di tanah. Jadi seperti biasa kita gunakan persamaan ini anak-anak. Jadi delta H sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat, dapat 0 min 60 sama dengan 20 kali T min 5T kuadrat. Semuanya dibagi 5, min 12, 4T min T kuadrat ya. Pindah ruas, T kuadrat min 4T min 12 sama dengan 0. Kamu faktorkan, dapatlah T-nya 6. Sehingga untuk waktu, untuk jawaban A itu adalah 6 detik.
Hitung jarak terjauh, kita gunakan X sama V0 X kali T. Ini tadi ada ralat ya, karena V0 X-nya 30 berarti 30 dikali 6, jadi 180 meter. Nah, anak-anak demikian video pembahasannya. Jika ada yang tidak mengerti, kalian bisa bertanya pada Ibu. Terima kasih.